Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita hari ini ialah hidup dalam kerajaan Allah yang bersumber dari Injil Markus pasal 9 ayat 43 sampai dengan ayat 47. Saudara sekalian, bagi Yesus, kerajaan Allah dan kehidupan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah, dalam Markus pasal 9 ayat 43, Yesus sangat menekankan kata hidup ketika Yesus berkata, "Lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka." Tetapi pada ayat yang ke-47, Yesus sangat menekankan pentingnya kerajaan Allah ketika ia berkata, "Lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka." Saudara sekalian, bagaimana kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus mengenai kedua hal ini? Saudara sekalian, apa yang Yesus katakan dalam teks bacaan kita hari ini jangan dipahami secara hurufiah. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk memotong anggota tubuh kita jika kita telah berbuat dosa. Hidup yang dimaksudkan oleh Yesus adalah hidup yang bukan asal hidup. Hidup yang bukan sekedar ada dalam dunia. Hidup yang dimaksudkan oleh Yesus adalah hidup yang bermakna. Hidup yang berkualitas. Hidup yang berdampak positif bagi kehidupan bersama. Saudara sekalian, Yesus tidak bicara berapa lama kita hidup, berapa panjang umur kita dalam dunia ini, tetapi apa yang kita lakukan bagi diri sendiri, bagi orang lain yang bermakna, yang bermanfaat, yang memuliakan nama Tuhan. Di sini saudara sekalian, Yesus bicara soal kualitas kehidupan kita. Saudara sekalian, hidup yang berkualitas itu hanya bisa terjadi kalau saya dan saudara mau hidup dalam pola kerajaan Allah. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah, saudara sekalian? Kerajaan Allah adalah suasana kehidupan di mana pengajaran Yesus kita praktikkan dalam kehidupan keseharian kita. Suasana kerajaan Allah adalah ketika iman dan perbuatan menjadi satu kesatuan yang membuat orang lain melihat dan merasakan kebaikan Tuhan melalui diri kita. Suasana kerajaan Allah terjadi ketika saya dan saudara menjadikan firman Tuhan sebagai pandu kehidupan kita. Sedang kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus dengan menggunakan bahasa simbolik dalam teks bacaan kita hari ini hendak menekankan pentingnya kita, saya dan saudara, menjadikan hidup dan kehidupan kita adalah kehidupan yang bermakna, yang bermanfaat, yang berdampak positif bagi kehidupan bersama. Tuhan memanggil kita untuk membangun kehidupan yang mencerminkan kerajaan Allah. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya ialah bagaimana kita mewujudkannya? Saudara sekalian, saudara dan saya dapat mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita ketika kita dapat melakukannya dari hal-hal kecil sederhana dan dalam keseharian kita. Sebab bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi atau ragi. Itu dikatakannya dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Biji yang paling kecil itu, yaitu biji sesawi, dapat tumbuh menjadi pohon setinggi 3 meter dan ragi yang sedikit itu dapat menghamirkan seluruh adonan roti. Saudara sekalian, jika kita setia melakukan hal-hal kecil sederhana dalam kehidupan kita, tetapi dengan kasih yang besar kepada Allah dan kepada sesama, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, maka kehadiran kita, yaitu kehadiran saya dan saudara, pasti akan memberikan dampak yang besar bagi orang-orang yang di sekitar kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan di gereja, dan keseharian kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.